Siap. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Bang, itu apa Bang? HP2 Bang, dipakai cucunya katanya. Mie dulu Bang, mie dulu Bang. Persilakan Bang Cuma. Oke, baik, Saudara Raja. Jadi gini, ada hal yang menarik dalam agama kita gitu ya, di Islam, di Yahudi, dan juga di Kristen. Menariknya agama kita ini, kita diperkenalkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pemaaf, maha pengampun. Orang-orang Yahudi ketika mereka kembali kepada dosa-dosanya, menyesali perbuatannya, pencipta langit dan bumi seketika memaafkan dia. Begitu juga Yesus mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel, murid-muridnya, bahwasanya dia sangat simpel. Dengan hanya berkata dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, maka seketika orang-orang itu punya dosa itu terhapuskan. Bahkan di dalam Matius 21:31, di situ kita mendapat informasi bahwa dosa para pesundal dan juga pemungut cukai atau rentenir itu hanya karena percaya saja kepada Yohanes, mereka langsung masuk surga tanpa harus melalui percaya kepada penyaliban. Nah, di Kristen ini uniknya itu di situ, bahwa ketika orang Yahudi dan juga orang Islam diperintah mereka dalam syariat agama mempersembahkan korban hewan, domba, kambing, lembu, sapi, di Kristen malah yang korban di sana itu adalah Tuhan mereka sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nah, ini menggelitik akal sehat kita, karena kaidah yang muncul dalam agama tiga agama ini katanya berkesinambungan, tetapi Kristen tampil beda. Nah, sejauh saya belajar, penyaliban ini itu fungsinya adalah untuk membatalkan semua hukum Tuhan yang ada di orang-orang Yahudi. Itu diterangkan misalnya di dalam data Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya setelah itu Paulus mengajarkan untuk makan semua apa yang diharamkan, minum semua apa yang diharamkan, karena tidak ada lagi aturan setelah Yesus itu menjadi kurban di atas salib. Namun anehnya Bang, anehnya saya melihat di Roma 8 nomor 10, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Nah, jadi kalau tubuh kita ini mati karena dosa, padahal Kristus sudah ada di dalam kita, lalu fungsi salib ini apa? Fungsi salib ini, bukankah salib ini untuk menghapus dosa dunia? Dan upah dosa adalah maut. Begitu dosa ditebus, dosa dihapus, maka maut itu harusnya sudah hilang. Tapi faktanya justru saudara kita Kristen diajarkan, ketika Yesus berada dalam diri kalian, kalian memang mati karena dosa. Saya pikir mati karena selamat, mati karena berkat, mati karena mendapatkan rahmat. Seperti di Islam, illa wa antum muslimun, orang Islam itu mati dalam keadaan selamat. Tapi ternyata Paulus mengatakan tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, sedangkan kalau ada orang mati karena dosa, jelas tempatnya neraka Bang. Kalau ada orang mati karena dosa, tempatnya neraka. Nah, coba silakan Anda uraikan kepada kami biar kami mendapatkan ilmu lagi. Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Abang saya akui luar biasa untuk menjelaskan yang Abang jelaskan tadi tentang kitab suci.
memang yang abang katakan itu, bagi saya pun, karena saya Kristen, salib itu bukan keselamatan. Karena kalau saya membaca dari kitab suci ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang jadi keselamatan itu anaknya Yosef, anaknya Yusuf itu yang menjadi keselamatan. Jadi di yang abang kutip tadi tentang dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat, sebenarnya bukan membatalkan hukum Taurat. Kalau konteks aslinya kan hukum yang terkurung. Pengertiannya begini, Bang. Adam itu memakan buah itu direncanakan oleh iblis. Jadi sesudah berdosa melakukan kesalahan itu, dia menginginkan kematian manusia itu. Jadi iblis ini merencanakan kematian manusia itu, yang saya pahami, dia mengurungnya. Jadi konteksnya itu tidak ada Taurat. Konteksnya itu hukum yang terkurung, Bang. Itu yang saya tahu. Jadi kalau lambang salib itu bagi orang Kristen, itu keyakinan mereka. Tapi kalau kitab suci tidak berkata begitu. Yang menjadi keselamatan iman saya anaknya Yosef, begitu loh, Bang. Oke, baik. Jadi keselamatan adalah anaknya Yosef atau anaknya Yusuf, anak tiri maksudnya. Ya, saya paham itu saudaraku, Pak. Paham kali. Tapi dalilnya di Roma 8:10 itu coba Anda baca. Kalau anaknya Yosef berada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Lah, kok bisa tubuh kita mati karena dosa? Padahal Kristus sudah ada di dalam kita. Anak Maria, anak Yosef sudah ada di dalam diri kita. Tapi kok kita masih mati karena dosa? Harusnya mati karena selamat, harusnya mati karena berkat. Seperti di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang Islam, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan selamat. Jadi matinya umat Islam itu terindikasi selamat. Karena itu syarat mutlak, perintah dari pencipta langit dan bumi kepada kami umat Islam. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan selamat. Nah, sedangkan di Kristen, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosamu. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib itu apa, Bang? Lagian konsepnya Yesus menebus dosa. Dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus dosa, sejatinya kan maut itu sudah nggak ada, karena sudah dilunasin. Tapi faktanya Kristen masih bermatian. Jadi buat apa kematian itu? Makanya tadi di awal saya menyatakan di awal bahwa ada sesuatu yang menggelikan di situ. Karena orang Yahudi diajarkan, kemudian orang Islam juga diajarkan, mereka menebus dosa dengan binatang, dengan bertaubat. Tapi ketika di Kristen, konon Yesus sebagai penghapus dosa, tapi kematian orang Kristen yang telah percaya kepada kematian Yesus itu justru karena dosa mereka meninggal. Tubuhmu memang mati karena dosa. Oke, hari ini Pak Bom Bom mati, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berdasarkan dalil, Pak Bom Bom mati karena dosa. Sekarang kalau Pak Bom Bom mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Semua orang yang mati karena dosa kembalinya ke neraka. Berarti orang Kristen ini pada bermatian ya ke neraka dong, berdasarkan dalil. Kan begitu abangku, silakan. Ya, terima kasih, Bang. Luar biasa pemikiran abang, pengetahuan abang tentang itu. Kristen itu apakah masuk surga, apakah masuk ke neraka? Oh, ekonomi ya. Tadi sudah saya jelaskan di dalam kitab suci, manusia itu kan diinginkan iblis. Jadi semua memang masuk
ke dunia orang mati. Jadi kalau anaknya Yosef itu, dia membebaskan yang ada di dunia orang mati, para leluhur-leluhur yang berharap kepada Tuhan Abraham, Ibrahim, Ishak, Yakub. Jadi Bang Juma, saya menghormati agama Anda. Kalau yang saya tahu di dalam kitab suci, kalau bahasa Ibrani, Islam atau Aslam itu memang agama sempurna, artinya perfect. Cuman yang belum saya bisa terima konsep Islam ini pun, cara beribadahnya itu mungkin bagi saya sudah teralihkan. Contoh ke Ka'bah, banyak orang Islam pergi ke Ka'bah, padahal sesungguhnya Quran itu tidak berkata seperti itu. Memang Anda termasuk keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dan Ismail. Ismail itu saya menghormati Ismail karena Ismail itu yang saya tahu sang pencipta yang memberikan namanya Ismail. Dialah yang pertama digelari dengan berasal dari Tuhan. Kemudian keturunan anaknya Ishak itu diganti Yakub, baru digelari dia Israel, El atau Elohim atau Allah gitu kan. Cuman kita sebenarnya sama, menyembah Tuhan yang sama. Kalau ke Kristenan, saya Kristen, mereka semestinya harus belajar tentang kitab suci yang benar-benar. Tadi saya sudah katakan, Kristen kan mengandalkan dari Barat, mengandalkan salib. Sebenarnya di dalam iman kitab suci, salib itu bukan suatu patokan keselamatan. Yang jadi keselamatan bagi iman saya adalah anaknya Yosef. Begitu ya. Iya. Jadi gini, saudara, terkait pernyataan saudara di dalam Islam tentang haji, itu di dalam Al-Quran hukumnya wajib bagi yang mampu untuk melakukan itu. Ada perintah. Ketika saudara mengatakan tak ada perintah, ada perintahnya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Itu perintah kemudian untuk berziarah ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu perintah dari Allah. Nah, dan nubuat-nubuat atau ramalan-ramalan nabi-nabi terdahulu memang sudah jelas perintah ibadah haji itu ada. Orang-orang Yahudi juga melakukan prosesi yang sama dengan yang kami lakukan. Cuman pada saat itu mereka belum diarahkan ke kota Mekah. Tetapi nubuatan-nubuatan Mekah, nubuatan-nubuatan ibadah haji atau Idul Kurban itu sudah tertoreh jelas di kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitabnya orang Yahudi. Nah, kembali kepada penyaliban tadi. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau Kristus ada di dalam diri orang Kristen mati di dalam dosa. Ini gimana polanya? Kristus mati terkutuk, orang Kristen juga mati karena dosa. Jadi fungsi salib itu apa? Coba direnungkan lagi. Bukankah di dalam pengajaran Yesus kita santer melihat dan mengkaji, mempelajari bagaimana beliau mengatakan Markus 2 nomor 5, dosamu telah diampuni, tapi belum ada penyaliban. Kemudian di dalam Matius 9 nomor 2, dosamu telah diampuni, belum ada penyaliban. Tapi Lukas 7 nomor 48, dosamu telah diampuni. Kisah para Rasul 3 nomor 19, dosamu telah diampuni. Kata Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya pada saat itu. Penyaliban belum ada. Berarti ada yang merekayasa penyaliban ini sebagai alat untuk menjaring manusia-manusia yang punya dosa, supaya dosanya itu kemudian tidak menghantuinya. Maka didoktrin dosamu telah diampuni dengan darah yang tertumpah di atas salib. Tapi ternyata pada endingnya, ketika Kristus ada di dalam kamu, kamu mati dalam keadaan dosa.
Saya nih misalnya, sorry ya Bang ya, ada misi kristenisasi, ada misionaris memurtadkan orang-orang keluar dari Islam untuk menuju kepada Kristen. Itu kan misi amanat agung. Ketika saya didatangin, ayo pindah ke Kristen, saya bertanya, apa yang saya dapat ketika saya masuk Kristen? Oh, keselamatan. Mana keselamatan itu? Mana datanya? Mana dalilnya? Sementara kalau mau selamat, kata Yesus, imani dia sebagai rasul, utusan Tuhan untuk kaum Israel. Lalu kemudian kalau mau selamat, harus melakukan hukum Taurat menurut Yesus. Kemudian ketika saya pindah, saya harus meninggalkan semua hukum Taurat itu. Dan saya harus beribadah menyembah kepada Kristus yang keluar dari tanah, dari kubur pada hari ketiga. Nah, ketika saya pindah berarti Kristus ada di dalam saya. Dalilnya ketika Kristus ada di dalam saya, maka tubuh saya mati karena dosa. Saya nggak mau. Saya tidak mau tubuh saya ini mati karena dosa. Saya mau mati karena selamat. Berarti saya harus tetap di Islam. Illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Berarti kematian umat Islam itu kudu wajib diperintahkan dalam keadaan selamat. Nah, sedangkan dia Kristen, maaf nih sekali lagi, Roma 8 nomor 10, jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, sekarang kalau tubuh kita ini mati karena dosa, terlepas antara ruh dan jasad, mati kita karena dosa, ya tempatnya neraka. Siapa yang mau ke neraka coba? Siapa yang mau ke neraka? Dengan saya masuk ke dalam Kristen, Kristus ada di dalam saya, tubuh saya kelak ketika saya mati dalam keadaan dosa. Kemana tubuh saya ini pergi? Lalu apa fungsinya Yesus nebus dosa kalau saya mati juga karena dosa? Percuma dia mati di atas salib untuk saya. Harusnya dia mati menanggung semua dosa, saya mati tidak lagi bawa dosa karena dosa saya sudah ditanggung terlebih dahulu. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma 14 itu bahwa Yesus itu mati untuk dihidupkan kembali oleh Tuhan untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Tapi faktanya Kristen mati karena dosa. Saya sih maunya mati karena selamat. Bang Zuma, malaikat datang. Bang Zuma, ya paman, saatmu sudah pindah alam ke alam barzah, ke alam ruh, dalam keadaan selamat. Masya Allah. Tapi kalau di Kristen berdasarkan dalil Roma 8 nomor 10, bom, ya paman, saatnya kau mati dalam keadaan dosa. Ya, gak maulah aku. Aku mati dalam keadaan dosa, aku gak mau. Siapa yang mau mati dalam keadaan dosa? Nah, itu pilihan. Tapi terserah saudara-saudara, kalau ingin membantah dalil di dalam kitab sendiri silakan. Mau percaya apa yang tertulis dalam kitab saudara juga silakan. Yang pasti ketika saya ditanya kenapa seperti ini pola di dalam agama Kristen, karena Al-Quran saya mengatakan orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah hizyum fid dunya, diberi kehinaan di atas dunia ini. Dan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pembenci Nabi Isa saat itu, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Saya kira begitu, Bung. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ya begini Pak, saya beriman kan karena ada yang tertulis bahwasanya memang anaknya Yosef itu memang mati. Namun kalau konsep seperti yang Anda katakan itu memang baik, Anda berpengetahuan. Saya pribadi kok, saya selidiki kitab suci ini. Kalau di dalam kitab suci ini anaknya Yosef itu berfirman di kitab Wahyu, sesuatu yang najis
tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru atau surgawi. Apa itu sesuatu yang najis? Ya, kalau bagi iman Israel ada di kitab Yesaya 40 ayat 17, contoh yang makan babi itu kan najis, makan babi, karena babi itu memang itu persembahan. Kalau dari pengetahuan saya itu persembahan kepada dewa-dewa, memang khusus babi ini, entah kepada dewa-dewa orang Yunani dulu. Jadi bagi Israel itu memang sangat fatal. Jadi kalau mengikut anaknya Yosef ini, saya pribadi saya percaya, berharap kepadanya. Jadi memang dia mati, disalibkan, dia memang mati. Untuk itulah dia menyelamatkan para leluhur-leluhur Israel yang tertawan oleh si iblis di dunia orang mati, mulai dari zaman Mesir. Karena waktu pembangunan di zaman Mesir itu banyak korban di situ, keturunan Israel dijadikan tumbal di sana karena tidak dicatat semua di dalam kitab suci. Jadi dia menggenapinya hanya untuk membebaskan yang terbelenggu di dalam penjara-penjara. Jadi aku percaya kepada anaknya Yosef. Jadi dia kurban yang abadi, penghampusan dosa yang abadi bagi iman saya sesuai dengan yang tertulis bab. Begitu. Iya, saudaraku. Jadi kepercayaan dan keyakinan itu adalah hak prerogatif setiap manusia, kan gitu ya. Saudara Kristen mengatakan imannya benar, Islam juga mengatakan imannya benar. Sama-sama kita mengakui itu. Iman saya paling benar. Kristen juga mengatakan iman saya yang paling benar. Hindu juga hadir mengatakan enggak dong, imanku yang paling benar. Buddha juga hadir, enggak dong, iman kami sang Buddha yang paling benar. Jadi masing-masing kita itu mengklaim iman kita yang paling benar. Lalu mana yang menjadi sandaran kebenaran itu? Satu-satunya adalah akal. Akal yang menjadi pembeda antara iman kita. Iman yang paling benar ketika dikatakan iman tanpa perbuatan adalah buta, lebih buta lagi iman tanpa akal. Sama seperti abang saya ini. Abang mengatakan saya percaya keselamatan kekal hanya ada di dalam anak Yosef. Percaya kepada penyaliban, dia adalah penebus satu-satunya, penebus kekal, yang menjadi korban kekal, yang menjadi penebus kekal. Itu kepercayaan, tapi apakah masuk akal? Kenapa dia tidak masuk akal? Satu, sebelum Kristen hadir, sebelum Islam hadir, yang pertama kemudian memegang tradisi atau adat istiadat atau prosesi keagamaan tentang kurban itu adalah Yahudi. Imamat 1 nomor 2 perintahkan kepada orang-orang Yahudi, kalau mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Itu satu. Yang kedua, Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Di mana Yesus mengajarkan hal itu? Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan sama seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Nah, sekarang muncul pengajaran yang menjadi korban adalah Tuhan datang dalam rupa manusia untuk nebus dosa manusia. Sedangkan kalau Yesus dikatakan dia mampu menghapus dosa, betapa banyak dalil di dalam Bible yang mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Jadi buat apa penyaliban itu datang ketika Yesus ternyata mengajarkan dosamu telah diampuni cukup dengan berucap? Buat apa penyaliban itu? Sedangkan menebus dosa bagi orang Yahudi adalah binatang. Binatang yang mereka jadikan penebus tidak disalib, dan mereka juga tidak menyembah penebus dosa mereka yang binatang itu. Bukankah domba yang menjadi korban penebus dosa Yahudi adalah oknum yang telah menebus dosa mereka? Orang-orang Yahudi ditebus dosanya dengan kambing, dengan domba. Berarti penebus dosa Yahudi adalah domba, kambing.
Kenapa mereka tidak menyembah penebus dosa-dosa ini? Giliran Yesus disembah dengan alasan karena dia menebus dosa. Berarti benarlah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kembali kepada tema yang kita usung hari ini. Kalau saudara mengatakan itu iman saya, silakan, itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Tetapi ingat saudara, iman yang benar adalah iman yang logika, yang masuk akal, yang sesuai dengan otak kita. Pembeda kita dengan hewan adalah otak akal. Maka kalau ada sesuatu yang kita gunakan dalam hidup ini tidak berlandas kepada akal, maka kita sesat. Contoh, Anda tidak menggunakan akal memilih pakaian. Yang Anda cuman yakin saja, oh ini warnanya bagus, ini bentuknya bagus, Anda pakailah baju bini, baju istri, daster lagi, jalan ke pasar ditertawai. Kenapa? Karena salah konsep, tidak masuk akal. Begitu juga ketika Anda memilih makanan antara beras ketan dengan kotoran sapi, Anda cuma modal percaya saja, ambil kemudian kotoran sapinya, itu diketawain, itu tidak logika. Jadi kalau makanan saja kudu butuh akal, milih pakaian saja butuh akal, apatah lagi tentang kepercayaan, keyakinan yang akan menghantarkan hidup kita selamat atau tidak selamat nanti di kehidupan berikutnya yang kekal itu. Maka sejatinya berbicara tentang agama kudu wajib standarnya akal. Memilih makanan pakai akal, memilih pakaian pakai akal, memilih istri pakai akal, memilih alas kaki pakai akal, bahkan memilih untuk buang saja pakai akal. Apakah buang di kasur atau buang di toilet itu pakai akal. Tapi kenapa giliran agama kita asal ikuti aja yang diajarkan oleh orang tua kita? Padahal agama mengajarkan kita untuk berakal. Meskipun kita lahir dalam keadaan agama ini, kalau tidak masuk akal ya kudu kita pikir dulu dong. Kita mengatakan Yesus ini adalah korban penebus dosa. Faktanya setelah kamu terima Yesus sebagai korban penebus dosa, apakah kamu mati dalam keadaan selamat? Tidak. Mana buktinya? Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Jadi abang saya percaya nih, sepenuhnya percaya. Yesus penebus dosa, Yesus adalah jalan keselamatan, Yesus satu-satunya jalan menuju kepada surga. Oke, percaya. Tapi mati dalam keadaan dosa. Lah buat apa kepercayaan itu kalau ternyata endingnya dilemparkan ke neraka? Dan Yesus memang mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau kemudian menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi pengikut orang Farisi adalah neraka, masuk ke neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, kata Yesus. Nah, siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Kristen. Kata Yesus, kau menjadikan pengikutmu itu menjadi orang neraka. Ini dalilnya ada, tapi lagi-lagi ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan kepercayaan. Nah, sekarang yang memasukkan ke dalam surga, apakah kepercayaan kita atau akal kita? Tentu akal kita. Akal yang membimbing kita sehingga kita bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kenapa bukan gajah yang besar badannya menjadi pemimpin? Kenapa bukan harimau yang kuat tenaganya menjadi pemimpin? Kenapa bukan buaya yang gigi taringnya runcing untuk memimpin? Kenapa harus manusia yang lemah ini? Karena manusia memiliki senjata ampuh. Apa itu? Akal. Coba lihat akal manusia. Menaklukkan dunia ini dengan akalnya. Lahirlah komputer, lahirlah HP, lahirlah kemudian pesawat terbang, pesawat, kapal laut, internet. Itu karena apa? Karena akal. Jadi akal diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa menemukan Tuhan yang benar itu seperti apa adanya. Saya kira begitu saudaraku, bahwasanya saya sebagai orang yang menjadi objek untuk dimurtadkan oleh misionaris,
tidak akan mungkin mau pindah ke Kristen. Kenapa? Ketika saya masuk Kristen, kata Paulus, tubuh saya mati karena dosa. Kalau tubuh saya mati karena dosa, sudah otomatis kembalinya ke neraka. Saya kira begitu. Silakan. Oke Bang. Tadi Abang mengatakan bahwasanya orang Farisi, celakalah engkau karena engkau telah menjelajahi, mengarungi lautan untuk menobatkan pengikut agamamu dan menjadikan dia menjadi orang neraka. Sebenarnya Abang pun seharusnya harus mempelajari dulu tentang arti Farisi. Termasuk agama Abang itu disebut orang Farisi. Orang Farisi kalau di Israel itu ada dua dia, orang Saduki dan orang Farisi. Yang disebut orang Farisi percaya tentang kebangkitan, makanya disebut Farisi. Jadi semua agama yang percaya ada tentang hari kiamat dan kebangkitan itu digolongkan dengan Farisi, termasuk Abang dan saya. Jadi kalau orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan, orang mati, hari kiamat, malaikat pun mereka tidak percaya. Justru itulah anaknya Yosef itu untuk meluruskan bahwasanya orang-orang Saduki atau pemimpin-pemimpin ahli-ahli hukum Taurat ini, bahwasanya mereka pada zaman itu telah menyelewengkan kitab suci yang ditulis oleh Nabi Musa. Jadi Abang tadi mengatakan menggunakan akal untuk menjadi selamat. Benar yang Abang katakan itu. Saya teringat tentang apa yang diajarkan Musa kepada Yosua untuk selamat, supaya untuk di dalam cerita itu berperang. Artinya dia selalu, Yosua itu digambarkan selalu berharap kepada Tuhan. Tetapi kitab suci ini menulis semua dari Bani Israel hingga perjanjian baru, iman itu sangat utama. Memang untuk mengetahui kebenaran itu harus ada pengetahuan. Jadi Abang memang, saya paham Abang cukup bijak untuk mengetahui tentang kebenaran. Saya beriman karena ada tertulis. Kita kan beriman itu karena ada tertulis, bukan karena kata ini dan itu. Di dalam konteks ini, firman kitab suci ini, anaknya Yosef itu berfirman di kitab Wahyu, barang siapa menang, dia akan memperoleh semua ini. Aku akan menjadi Tuhan dan penciptanya, dan ia akan menjadi anakku. Itulah yang membuat saya yakin dan percaya. Itu tertulis di kitab Wahyu ayat 21 ayat 7. Jadi itulah yang membuat saya bahwasanya iman saya kepada anaknya Yosef ini sangat teguh dan berharap kepada dia. Jadi kalau masalah agama, tadi saya sudah katakan agama Abang itu pun agama yang benar. Sebab cuman yang saya pahami, Abang pun sedang teralihkan hanya cara beribadah Abang. Iya. Baik Bang. Saya luruskan dulu terkait dengan Farisi. Farisi itu bukan Islam. Farisi itu adalah Yudaisme rabbinik. Mereka adalah ahli Taurat yang menekankan tradisi lisan, di mana mereka ada, the exist, ya, setelah kemudian periode bait suci kedua. Mereka sangat konsen terhadap hukum Taurat itu, dan juga mereka secara lisan adalah ahli. Nah, jadi kalau dikatakan Farisi adalah bangsa, enggak, bukan. Itu salah. Itu orang Farisi itu adalah orang Yahudi. Kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan, saudara berharap kepada Yesus, bla 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 bla. Ya silakan aja. Artinya bahwa itu hak, sekali lagi, itu hak prerogatif daripada setiap insan untuk percaya kepada siapapun.
ada orang percaya dia akan selamat karena dia menuhankan asbak rokok, sekalipun kita nggak bisa untuk menghalangi itu. Cuman permasalahannya saat ini adalah ketika kita asal modal percaya doang tanpa menggunakan akal, celakalah kita ini. Misalnya ada sebuah gelas seperti ini, diisi oleh air yang bening. Kita melihatnya bening, tapi ternyata air bening ini adalah bensin. Tapi kita meyakini ini adalah air putih. Kita asal yakin, oh ini air putih, minum. Mati. Karena modal yakin aja. Tidak menggunakan akal sehat. Kalau Anda menggunakan akal sehat, begitu Anda melihat, ini bensin atau air biasa sih? Aku haus loh. Maka ketika Anda menggunakan akal sehat, pasti Anda menyelidiki kemudian, ini air apa? Ini cairan apa? Begitu juga ketika Anda menggunakan akal, Anda melihat Bible. Bible ini apa? Firman Tuhan ke dia. Kalau dia firman Tuhan, siapa kemudian nabi yang telah menerima wahyu berupa perjanjian baru ini? Apakah Yesus memberikan validasi? Apakah Yesus memberikan kemudian legitimasi kepada penulisnya, kepada tulisan-tulisan yang ada di dalamnya? Apakah ada pengesahan dari beliau? Kalau tidak ada pengesahan beliau, berarti sifat yang dikandung oleh Bible, dalam hal ini perjanjian baru, itu sama seperti surat kabar. Bisa jadi benar surat kabar itu, tetapi bukan firman Tuhan. Hanya mengutip kemudian firman Tuhan. Kalau ada cerita tentang firman Tuhan, surat kabar itu bisa jadi benar karena sifatnya ilmiah, tetapi bukan berarti dia itu duduk sebagai firman Tuhan. Dengan kata lain, sekonkret apapun, seabsolut apapun informasi yang ada di dalamnya, itu kedudukannya tetap saja merupakan sebuah karya manusia, bukan firman Tuhan. Dengan demikian, hal itu bisa jadi syarat dengan kesalahan, syarat dengan sesuatu yang keliru. Apatah lagi kalau menceritakan sosok nabi di dalamnya. Di situ diceritakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti berita yang muncul di Bible, akan ada penyesat setelah Yesus, memakai nama Yesus, di mana penyesat ini bernama Yesus Kristus juga, dan akan menyesatkan banyak orang, di mana nama itulah yang dipakai untuk menyesatkan banyak orang di atas muka bumi ini. Andai saja di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam kitab Nabi Musa alaihi salam diterangkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Nabi Muhammad, maka kami pun akan hati-hati dan sangat-sangat waspada kemudian terhadap isi Quran itu. Karena isi Quran mengusung kemudian sosok Nabi Muhammad, hadis sahihah kemudian mengusung sosok Nabi Muhammad. Sementara pesan yang muncul dalam Al-Quran agar waspada kepada pengajaran yang datang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Sayangnya pesan itu tak ada di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam kitabnya Nabi Musa, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, yaitu Musa. Sayangnya dalil itu tak ada. Tapi kalau di dalam Bible, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kesimpulannya adalah akan banyak orang bertebaran di atas muka bumi menyesatkan orang dengan memakai senjata nama Yesus sebagai jualan. Karena ini pesan Yesus. Yesusnya berkata, perkataan yang kau dengarkan dari mulutku ini bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti ucapan Yesus ini adalah firman Tuhan. Kalau ucapan Yesus ini adalah firman Tuhan, berarti ini harus terkabulkan, ini harus tergenapi, ini harus terjadi. Kalau tidak, berarti Tuhannya pembohong, atau Yesus pembohong, atau penulis kitabnya yang pembohong. Nah, di mana kita harus berpijak? Rupa-rupanya, kalau dia firman Tuhan, betul banyak orang menjadi Kristen karena nama Yesus. Kalau karena dia sabda Yesus, betul banyak orang yang menjadi Kristen karena nama Yesus. Kalau ternyata itu adalah kebohongan,
Tetap saja betul, banyak orang menjadi Kristen karena nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak dikatakan dalam nama Nabi Muhammad, dalam Nabi Musa. Tidak, tapi dalam nama Yesus. Sedangkan pesan yang muncul, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen masuk ke Indonesia memakai nama siapa? Yesus Kristus. Islam masuk ke Indonesia memakai nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang muncul di kitab terdahulu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau telaah dalil dalam tintah ilmiah, maka kesimpulan akhir dan awal, Kristen ini adalah korban dari penyesatan dengan memakai nama Yesus. Orang yang tersesat, Bang, orang yang tersesat tidak akan pernah sadar. Tidak akan pernah sadar selama orang itu tidak ditepuk punggungnya. Hei, kamu tulah sesat. Kamu sadarlah, kamu tersesat. Baru orang itu, ya Tuhan, ya Bapak, ya Tuhan, ya Bapak. Baru mereka kaget. Oh iya ya, aku sadar, aku ternyata tersesat. Selama orang-orang ini tidak tersesat, mereka akan selalu nyaman di dalam kehidupannya, merasa dirinya dalam keadaan benar. Karena nggak sadar, dalam keadaan waspadalah kepada penyesat. Berarti ada penyesat. Ketika penyesat bekerja, maka ada korban yang disesatkan. Ketika korban yang disesatkan tidak akan pernah sadar, maka selalu menganggap apa yang dilakukannya itu benar, 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 benar. Sama seperti abang. Berulang saya katakan, Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Kalau tubuhmu mati karena dosa, maka kembalinya ke neraka. Nyata itu. Tapi abang tidak peduli. Kenapa? Karena abang sudah tersesat. Kenapa tersesat? Karena itu tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti di antara banyak orang yang disesatkan itu, mohon maaf, salah satunya adalah abangku ini. Demikian. Mohon izin Bang Zuma, saya mau turun ya buat hostnya juga ya, karena Silakan, ada pekerjaan sedikit ini. Siap, Bang, siap. Ya. Mudah-mudahan saya selalu ke semuanya. Terima kasih saya bisa berjumpa dengan Bang Zuma, salah satu orang apologet yang saya kagumi. Terima kasih Bang, mudah Kasih abang, thank you Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alexa. Oke Bang, tadi kan abang mengutip waspadalah kepada dirimu bahwa banyak orang datang memakai namaku dan mengaku Kristus. Sebenarnya abang harus mengerti tentang konteks ini. Kalau waspadalah dengan cara memakai namaku dan mengaku dengan Kristus, itu kan bukankah itu dari kata salinan dari juru selamat? Artinya dia mengaku juru selamat. Itunya maksudnya, itu konteks itu. Juru selamat. Karena Kristus itu disalin dari kata juru selamat. Jadi belum ada yang selama 2000 tahun ini belum ada orang yang mengaku juru selamat secara langsung. Nah, itu yang abang harus pelajari dulu. Nah, itu aja dulu Bang. Iya. Oke, saudaraku. Jadi kalau saya diajarkan untuk mempelajari konteks, gini, saya paparkan secara konteks, Bang. Bukan saya sok tahu, tapi landasan pijakan saya menyampaikan itu karena cinta, karena sayang, karena peduli, dan juga landasannya karena saya belajar. Bible itu diajarkan dalam Markus 16:16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ajaklah mereka kemudian untuk percaya kepadamu, maka yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya juga manusia, saya juga adalah makhluk yang menjadi sasaran penyampaian Bible. Matius 28 nomor 18, 19, 20, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Saya juga adalah bangsa manusia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Saya juga adalah manusia.
berarti saya juga adalah kandidat untuk dijadikan sebagai pengikut dari Kristus. Maka berarti saya punya hak untuk berbicara tentang agama Kristen, karena saya adalah kandidat yang mau dijadikan pengikut. Maka saya punya hak bicara. Nah, Matius 24, kalau kita lihat satu konteks ini, Matius 24 nomor 1 sampai seterusnya, endingnya di 31. Di situ Yesus sedang didatangi murid-muridnya di Bukit Zaitun. Ini dulu yang harus kita dudukkan perkara. Duduk di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya. Berarti murid-muridnya yang datang ini adalah orang Yahudi, bukan orang Roma. Orang Yahudi, orang yang tidak makan babi, orang yang ibadah hari Sabtu, orang yang bersunat, orang yang berpuasa, orang yang merasulkan Yesus, orang yang menyembah kepada Elohim, orang yang taat kepada hukum Taurat, datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini Yesus nih ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab dong, tanda kedatangan, bukan membalas ya, menjawab yang lain. Sebelum dia uraikan tanda kedatangannya, jawaban Yesusnya itu diawali di data nomor 4. Sebelum dia menjawab tanda-tanda kedatanganku itu diawali nomor 4. Apa katanya? Ketika dia, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah." Kenapa Yesus mengawali kata waspada? Karena akan terjadi murid-muridnya ini akan diporak-porandakan oleh penyesat. Setelah Yesus pergi akan datang penyesat, memporak-porandakan iman daripada murid-muridnya. Maka sebelum dia menjawab tanda-tanda kedatangannya, Yesusnya menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan." Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada di gereja. Sehingga orang gereja sok cantik, sok paten, "Wah, kami harus waspada kepada penyesat." Loh, itu ucapan Yesus bukan untuk kalian. Itu ucapan Yesus untuk muridnya yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu. "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.' Mereka akan menyesatkan banyak orang." Murid orang-orang Yahudi percaya dong. Oh, kata guru saya harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu masih skala prioritas murid yang ada di Bukit Zaitun. Lanjutnya, nomor 15-nya dikatakan begini. "Jadi apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus," berarti murid-murid kudu wajib bertemu dengan penyesat itu duduk di tempat yang kudus. Duduk di tempat kudus itu maksudnya tempat yang suci. Tempat suci berarti dia menjadi imam, menjadi tokoh utama, menjadi toladan, menjadi gembala pada saat itu, tempat suci. Apa itu? Bisa jadi nabi, bisa jadi rasul, bisa jadi pengajar. Salah satu dari ketiga poin ini, duduk di tempat yang suci sebagai pembinasa keji, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Itu kata Yesus, masih kata Yesus nih. Ini kita berbicara konteks. Ternyata di dalam kitab Daniel 7 nomor 25, sang pembinasa keji itu melakukan satu tindakan, satu, menghentikan kurban-kurban hewan, kurban sehari-hari. Yang kedua, membantah, melawan, memutarbalikkan kemudian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Menghentikan kemudian ajaran yang Maha Kuasa dengan menggantikan ajarannya sendiri. Berarti seorang nabi atau seorang rasul atau seorang pengajar yang kemudian menghentikan ajaran Tuhan dan menggantikan dengan ajarannya sendiri. Di data nomor 23-nya Yesus meneruskan. Jadi setelah Yesus menerangkan hati-hati, waspada, ini loh tanda-tandanya, ini loh, kata Yesus data 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya.
Nah, ini ucapan Yesus kepada murid yang di Bukit Zaitun ketika datang orang kepadamu mengatakan, aku bertemu dengan Mesias loh, aku jumpa dengan Mesias loh, jangan kamu percaya. Sebab, nih kata Yesus, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini ucapan Yesusnya kepada murid-murid di Bukit Zaitun. Dengan kata lain, jangan percaya kepada Paulus, jangan percaya kepada pendeta, jangan percaya kepada pastor, jangan percaya kepada para murtadin yang mengatakan, aku mimpi bertemu Yesus, aku mimpi ketemu Kristus ketika aku ke umroh bertemu Yesus. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Nah, Yesus masuk di inti jawaban setelah ditanya. Tanda-tanda kedatanganku adalah, Yesus mulai di data nomor 27 tuh. Aku akan nampak seperti kilat yang memperlihatkan cahayanya dari timur sampai barat. Aku akan hadir di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu setelahnya? Datang kepada mereka benar-benar mengaku bertemu dengan Kristus? Ada. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa bisa? Karena tolak ukurnya adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi, saudara. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Maria, yang datang kepada di Yohanes di Pulau Patmos, itu bukan Yesus. Nih, tak kasih data, saya buka rahasianya. Pembuktian akhir dari Bang Suma bahwa yang datang kepada Paulus dan Kristen sampai hari ini itu bukanlah Yesus. Saya kasih data di dalam kitab Ibrani. Nah, kita lihat di dalam kitab Ibrani 9. Coba anak-anak saya di bawah buka Ibrani 9 nomor 27 nomor 28. Apa yang diterangkan di sana? Sama seperti manusia hanya hidup sekali saja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Demikian juga Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi Yesus menyatakan dirinya cuma 2 kali. Pertama, dia menyatakan dirinya ketika dia lahir di tengah-tengah kaum Israel, dari usia 1 hari sampai 33 tahun. Yang kedua, dia menyatakan diri nanti ketika dia datang di akhir zaman dengan tanda-tandanya. Demikian juga anak manusia mati hanya sekali untuk menanggung banyak dosa manusia, dan akan menyatakan diri sekali lagi pada akhir zaman. Lalu yang datang menyatakan diri kepada Paulus, kepada pastor, kepada pendeta, kepada orang murtadin, kepada Ananias, kepada Lukas, kepada penulis-penulis Bible itu siapa? Sedangkan Ibrani mengatakan bahwa Yesus datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Apakah sudah datang menyatakan dirinya? Sudah, katanya. Kapan? Pada saat Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya untuk menyatakan diri kepada Paulus. Berarti yang datang nanti di kiamat nanti siapa lagi?
Nah, berarti tergenapi seluruhnya bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus, yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria. Karena Ibrani sendiri mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan mati hanya sekali saja, demikian juga Yesus Kristus akan datang. Dia datang berkorban untuk sekali saja untuk dosa-dosa orang banyak, dan akan datang menyatakan dirinya untuk sekali lagi, katanya. Dia datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Nah, berarti Yesus akan datang dengan tanda-tanda hari kiamat untuk yang kedua kali, dan tidak pernah ada ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali, itu tidak pernah. Karena Yesus memang mengatakan nih, ini terakhir dari saya. Di dalam Yohanes 16 nomor 7, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus berkata, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi setelah aku pergi, roh kebenaran itu aku akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Sedangkan setelah Yesus pergi, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan Yesus, bukan aku. Aku nanti datang di akhir zaman. Antara akhir zaman dengan aku hari ini ada dua yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Di akhir zaman barulah aku yang datang. Jadi total yang datang setelah Yesus terangkat ke langit ada tiga. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh manusia penghibur lain, dan yang ketiga adalah Yesus asli yang datang dengan tanda-tanda kiamat. Saya kira begitu saudaraku, jelas yang saya sampaikan, berdata yang saya sampaikan. Sekarang tinggal bagaimana akal Anda bekerja. Demikian. Oke Bang. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Bang? Enggak, saya tanggapi dulu. Tadi Abang Juma kan Oke. mengutip Matius 28, waspadalah Mesias palsu yang menyesatkan kamu. 24 Bang. Oke, silakan. Ya, saya baca. silakan Bang. Saya baca dulu ya. Ayat 24. Karena kitab suci ini memang harus hati-hati membaca kalau saya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya yang abang narasikan itu memang benar. Nah, orang Israel ini, surat ini ditujukan untuk orang Israel, karena orang-orang pilihan ini ya tentu orang-orang Israel. Jadi kalau ada orang datang ke Israel sana mengatakan juru selamat menyesatkan orang Israel, jadi harus orang Israel sendiri tidak menerimanya. Itu maksudnya, karena orang-orang pilihan itu orang Israel. Kemudian tadi tentang Paulus, anaknya Yosef itu datang, kata Bang Juma itu bukan anaknya Yosef. Di konteks Ibrani itu kan sebab anak tadi Ibrani itu Kristus, artinya Kristus juru selamat. Nah, dia kedatangan yang kedua kalinya sebagai juru selamat. Kalau waktu pada Saulus itu dia bukan sebagai juru selamat, hanya untuk menyatakan kenapa engkau aniaya aku. Nah, aku ini Yesus. Jadi penegasannya di sini sebagai juru selamat, artinya anak manusia itu kan Bang Juma sebagai juru selamat seperti di zaman Nuh.
anak manusia datang seperti kilat memancar dari ujung. Itu arti konteks ini. Begitu kira-kira Bang. Karena banyak pun aku, karena konteks Ibrani ini Bang Juma pun harus hati-hati. Saya baca dulu ya sekali lagi Ibrani berapa tadi Bang ya? Ibrani 7, Ibrani 9, Ibrani 9 Bang ya. nomor 27 28. Ibrani 9. Iya. 20. Ya, makasih Bang ya. 27 sampai 28. Ibrani 9. 27, 29. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini cerita manusia, dia ini menulis Saulus. Demikian pula juru selamat. Kristus tadi kan salinan dari kata juru selamat. Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, yang tadi itu juru selamat yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya kepada saya yang menantikan dia, yang berharap. Kalau Bang Juma kan belum tentu termasuk orang dalam konteks itu. Dia sebagai juru selamat kembali lagi seperti di zaman Nuh, akhir zaman. Karena konteks ini. Oke, Jadi ayat ini Yesus menyatakan diri berapa kali, Bang? Dua. Yang pertama itu sebagai bayi, yang kemudian terakhirlah sebagai juru selamat Kristus. Kapan itu dia menyatakan diri sekali lagi? Pada saat kapan? Kalau itu Bang saya tidak tahu karena waktunya semua menantikan itu. Ya, berarti belum datang kan? Belum menyatakan diri sekali lagi kan? Belum. Berarti yang datang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Kalau kepada Paulus itu bukan sebagai juru selamat. Iya, menyatakan diri sekali lagi. Yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa, Bang? Kalau konteks kepada Paulus itu itu dia kan kenapa menganiaya aku? Di situ bukan. Ya iya, saya tidak masuk ke situ. Yang saya tanya, menyatakan diri kembali sekali lagi. Ya, akhir zaman. Akhir zaman. Yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Ya, Yesus. Yesus, anaknya Yosef. Berarti berapa kali dia menyatakan diri menurut dalil Ibrani? Menurut dalil Ibrani ini kan yang menulis Paulus. Enggak diketahui siapa penulisnya, Bang. Artinya penulis ini, Bang, dia berpikiran juru selamat itu sekali lagi datang, tidak ditambah-tambah lagi. Itu maksud. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Anaknya Yosef. Nah, yang datang sekali lagi saja itu siapa? Anaknya Yosef juga berapa kali datang rupanya? Iya, maksud saya, Bang. Maksud penulis ini tentang juru selamat. Kalau tentang Paulus itu bukan tentang juru selamat. Gitu. Alamak. Oke. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, Paulus mengatakan, aku melihat Yesus. Ya. Galatia 5 nomor 1, Yesus juga mengatakan itu. Galatia 1 nomor 1, Yesus juga mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang menyatakan diri kepada Paulus. Ibrani mengatakan sama seperti anak manusia menjadi korban sekali saja untuk dosa banyak orang. Demikian juga dia akan menyatakan sekali lagi dirinya. Sekali lagi dia akan menyatakan dirinya. Dia sesudah itu dia akan menyatakan
menyatakan dirinya sekali lagi. Berarti Yesus hanya menyatakan diri cuma 2 kali. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat-penyesat yang mengaku bertemu dengan aku. Jadi kalau ada yang mengaku aku bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab aku hanya menyatakan diriku sekali lagi. Malaikat juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat yang mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Memang berat bang, memang berat. Inilah kenapa Islam itu datang, untuk sebagai peringatan kepada orang-orang yang masih mau diberi peringatan. Beruntunglah kalian saudara-saudara Kristen yang hidup di zaman Islam itu datang. Dan yang lebih beruntung lagi adalah orang-orang Kristen yang sempat bertemu dengan para apologet Islam. Kenapa? Para apologet Islam itu misinya adalah menerangkan kepada saudara kami Kristen yang ingin menerima keterangan dan kebenaran. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Bang Suma ini adalah target untuk dimurtadkan. 2024 saya didatangi seorang misionaris, dibawakan baju kaos yang bertuliskan ajakan untuk menjadi Kristen. Jadi saya penasaran dan jauh ke dalam di sanubari saya. Ini saudara Kristen apakah sadar atau tidak sadar? Apa sebenarnya yang terjadi dalam keyakinannya? Maka saya mencoba untuk merangkai pengetahuan saya berdasarkan Bible. Karena di dalam kitab Amsal 3 nomor 5 dikatakan begini, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan kau berpegang teguh kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau orang Kristen mengatakan kamu sok pandai, kamu sok pintar, sok tahu kitabnya orang Yahudi, saya hanya berpegang kepada apa yang tertulis. Saya tidak mentafsirkan, karena itu dilarang. Maka apa yang tertulis, maka yang tertulis. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi. Berarti kita tunggu nih, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat? Yesus menguraikan, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukanlah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus akan datang sebagai anak manusia. Siapa sih yang mengatakan Yesus akan datang sebagai anak manusia? Bang Suma? Pendeta? Pastor? Rabi-rabi? Bukan. Yang mengatakan aku akan datang dalam rupa, dalam bentuk manusia asli adalah Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 29, nomor 30. Aku akan nampak sebagai anak manusia di tengah-tengah langit. Yang datang kepada Paulus tidak nampak. Bahkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan Yesus kedatangannya pertama sebagai manusia, kedatangannya yang kedua juga sebagai anak manusia. Lalu kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Ada yang datang bukan rupa manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan ada yang datang, Yesus datang bukan dalam rupa manusia? Di dalam Matius 24 nomor 425. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu datang bukan sebagai anak manusia karena dia adalah iblis. Cuma memakai nama Yesus, tapi iblis bukan manusia, cuma menggunakan nama Yesus saja. Silakan Bang. Terima kasih Bang. Semua yang Anda katakan itu memang benar, saya menghormatinya. Lagi Abang tadi mengutip kitab Amsal. Bahwasanya memang kita ditegaskan untuk percaya kepada Tuhan, bergantung kepada yang tertulis. Jadi kalau kekristenan, memang saya sendiri kan Kristen.
Saya tidak pernah, sudah lama aku tidak pernah ke gereja karena saya tidak sesuai dengan iman saya, iman saya. Karena kitab suci ini saya baca semua, bahwasanya di surga itu, tempat surga itu, bahwasanya harus kembali seperti semula, seperti apa yang diajarkan di kitab suci yang di perjanjian lama ini. Karena Betul. kota suci Yerusalem itu memang kudus. Karena di kitab Yesaya tertulis, Yesaya 66. Abangku, maaf dulu bang. Abang, saya turun dulu, naikkan lagi, saya dapat peringatan. Silakan, saya nyimak, silakan. Iya. Saya baca dulu Yesaya 65. Buat moderator ya tuh diperhatiin ya, beliau di bawah itu ya, kalau udah Iya. diangkat lagi. Iya. Iya. Sudah kena dia. Ya, Bang. Kalau udah bisa Bang Cuma, silakan. Teman-teman yang di bawah ya, ini pasukan penombak sudah pada berdatangan Iya. dan bereaksi. Coba dulu tap layar dulu, tap layar dulu. Tolong dulu tap layar dulu. Semua sudah 2.500 penonton, tetap layar dulu. Ya. disupport kemalnya biar tidak rungkat dan tetap kuat kemalnya ini. Silakan Bang Raja. Ditanggapi tadi beliau menyimak di bawah. Ya, semua yang dinarasikan Ada mau abang itu memang benar kalau tentang kitab suci ini. Bahwasanya di kitab Yesaya ini pun dikatakan semua yang memakan babi itu tidak boleh masuk ke tempat surga. Adib. Kitab Yesaya 66. Adib. Halo. Angkat dulu Abang Cuma. Angkat dulu Abang Cuma. Abang Cuma angkat Ini dulu. sedang saya cari, Saya moderator host, jadikan saya moderator host. Host. Abang. Belum bisa. Ini ku cari lagi ya. Abang Pulau. Bang Host jadiin aku momot sih. Bang Host. Bang Pulau. Main jadi momot. Itu lagi. Moderator aku pasang lagi. Jangan dicopot. Aku udah dibatasi. Kalian pun beramai kali. Diam dulu. Wek. Diam. Nggak ada. Bang Cuma nggak ada. Di bawah nggak ada. Udah diangkat. Silakan Bang Raja. Kitab Yesaya itu menjelaskan bahwasanya yang memakan babi itu korban-korban, karena babi ini memang Diam, jangan ribut. persembahan untuk dewa-dewa. Host jangan judes dong. Iya. Jadi saya sesungguhnya kalau memang saya kan sudah saya bilang saya tidak pernah ke gereja. Kalau Kristen contohnya, mereka harus benar-benar menyelidiki kitab sucinya, harus percaya kepada yang tertulis, karena kabar baik di dalam kitab suci ini tetap berasal dari Yerusalem, pembawa kabar baik. Di luar Yerusalem itu tidak pembawa kabar baik. Karena bagi Tuhan pencipta alam semesta ini, sesungguhnya bangsa-bangsa itu adalah hampa sia-sia. Itu ayatnya ada di Yesaya 40. Kalau bangsa-bangsa merasa benar,